Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas C, mata kuliah Sosiologi Industri dan Pedesaan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai proses sosial yang terjadi di UMKM Leker O. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Ibu Dian Novitasari STPMSI selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami dalam mata kuliah ini. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Katarina Tifa Ajeng dengan NIM A1C023004 dan yang kedua dengan saya sendiri yaitu Zahwa Aisyah Rahma dengan NIM A1C023124 dan yang ketiga ada Hasna Lutfia dengan NIM A1F023086 dan yang keempat ada Elizabeth Niramaya Utomo dengan NIM A1F023110 dan yang terakhir Jovanka Misela Artamevia dengan NIM A1F023121. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Leker O. Leker O merupakan sebuah bisnis yang bergerak pada bidang makanan dengan produk ciri khas yaitu leker. Leker merupakan kuliner khas Indonesia yang terbuat dari adonan tepung, telur, gula, dan susu. Leker biasa disajikan dengan berbagai varian, mulai ada varian manis dan varian asin. Varian manis dengan rasa seperti coklat, pisang, oreo, tiramisu, dan lainnya. Dan jika asin, ada isian seperti sosis dan telur. Dan mulai perkembangan zaman, ada juga isian yang kekinian seperti diisi Nutella, Silver Queen, KitKat, Lotus, Ovomaltine, dan lainnya. Leker O ini telah berdiri sejak 2017 dan telah memiliki 6 cabang yang cabang pusatnya berada di depan SMA Negeri 5 Purwokerto dan cabang lainnya yang saya tahu berada di Karangwangkal, Karanglewas, dan Bantar Soka. Cukup segitu saja penjelasan dari saya tentang Leker O. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari pemilihan objek observasi kami. Objek observasi yang kami pilih adalah UMKM Leker O. UMKM Leker O sendiri merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang makanan yang menjual leker sebagai produk utama mereka. Leker sendiri merupakan kuliner khas Indonesia yang terbuat dari adonan terigu, gula, susu, dan telur. Di mana isian dari leker sendiri itu bisa beragam sekali, mulai dari yang manis hingga yang asin. Leker O sendiri telah berdiri dari 2017 dan telah memiliki 6 cabang yang cabang pusatnya berada di depan SMA Negeri 5 Purwokerto, yang menjadi cabang di mana kita melakukan observasi kami. Nah, tujuan dari observasi kami itu adalah yang pertama adalah untuk mengkaji proses sosial yang terjadi di UMKM Leker O. Kenapa? Karena menurut kami leker sendiri itu merupakan produk makanan yang bisa diterima oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Sehingga calon konsumen dari UMKM Leker O ini sangat-sangat beragam, sehingga yang menjadikan proses sosial yang terjadi di dalam UMKM ini tuh akan beragam juga. Yang kedua adalah untuk mengetahui manajemen UMKM dan mengetahui cara pengerjaan UMKM diterapkan di UMKM Leker O itu sendiri. Jadi menurut kami untuk skala UMKM yang telah berdiri dari 2017 hingga sekarang, UMKM Leker O ini kan sendiri telah memiliki 6 cabang, di mana ini merupakan proses yang merupakan perkembangan yang cukup pesat bagi kami. Sehingga kami penasaran bagaimana sang owner atau manajer melakukan manajemen terhadap usahanya sehingga dapat memiliki perkembangan yang pesat. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil observasi dari kelompok kami. Hasil yang pertama adalah tentang faktor pendorong terjadinya interaksi sosial yang terjadi di UMKM Leker O. Setelah melakukan observasi sebanyak 2 kali, kami dapat menyimpulkan bahwa faktor yang dominan dalam terjadinya interaksi sosial di UMKM Leker O adalah faktor simpati. Faktor simpati merupakan faktor yang memicu terjadinya interaksi sosial lewat proses tertariknya pihak lain. Siswa SMA tertarik dengan pembuatan Leker O yang cukup unik,
yaitu dengan cara menuang adonan seraya memutar wajan. Hal ini dianggap sebagai sebuah keahlian yang memerlukan teknik dan latihan supaya bisa mendapat hasil yang maksimal. Pilihan rasa yang banyak dan unik, serta mengikuti tren masa kini, didukung dengan harganya yang terjangkau, membuat daya tarik Laker O semakin meningkat. Kemudian hasil yang kedua adalah tentang interaksi sosial di Laker O. Sebuah interaksi sosial dapat dinyatakan sebagai interaksi sosial jika memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Sejauh observasi yang kelompok kami lakukan, kami melihat adanya interaksi sosial terjadi di antara pedagang dan pembeli. Interaksi sosial ini terjadi ketika ada sejumlah siswa SMA yang ingin membeli Laker O. Kejadian ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk interaksi sosial karena telah terjadi kontak sosial di dalamnya. Dalam kejadian ini juga telah terjadi komunikasi antara kedua belah pihak ketika siswa SMA menyebutkan pesanannya dan kemudian direspon oleh pedagang Laker O. Melanjutkan presentasi hasil observasi dari kelompok kami terhadap UMKM Laker O. Poin yang ketiga adalah bentuk sosial yang terjadi di UMKM Laker O ini. Nah, bentuk sosial yang terjadi yang kami identifikasi, kami klasifikasikan ada 3. Yang pertama antara orang perorangan, kemudian antara orang dengan kelompok, dan yang terakhir antar kelompok. Untuk contoh dari antara orang perorangan adalah seperti karyawan dengan atasannya yang berjumlah sama dengan 1. Misalkan saat owner memberikan salah seorang karyawan tersebut shift atau jadwal bekerja. Kemudian antara orang dengan konsumen yang berjumlah tunggal juga dalam proses membeli dan jual membeli. Nah, kemudian antara orang dengan kelompok, contohnya itu antara owner dengan karyawan-karyawan dari cabang-cabang. Terus juga antara karyawan dengan konsumen yang berjumlah lebih daripada 1. Antara kelompok contohnya adalah dari cabang 1 dengan cabang lainnya. Nah, untuk hasil observasi yang terakhir adalah interaksi sosial yang terjadi di UMKM Laker O. Untuk interaksi sosial yang terjadi yang kami amati ada 2. Yang pertama yaitu cooperation atau kerjasama, dan yang kedua adalah persaingan. Cooperation atau kerjasama contohnya adalah antara pembeli dan penjual di Laker O, konsumen dan karyawan Laker O itu. Hubungan mutualisme atau timbal balik. Kemudian antara cabang 1 dengan cabang lainnya, kerjasama dalam hal di cabang tersebut. Nah, yang terakhir adalah contoh dari persaingan yang terjadi di Laker O. Contoh dari persaingan yang terjadi di Laker O adalah misalkan dari Laker O sendiri dengan pedagang atau penjual Laker lainnya yang sudah punya brand maupun yang belum punya brand, yang pedagang kaki 5 misalnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari observasi yang telah kami lakukan pada proses sosial yang terjadi di UMKM Laker O. Yang pertama, proses perniagaan yang dilakukan oleh UMKM Laker O ini melibatkan interaksi sosial yang didorong oleh faktor simpati, di mana adanya ketertarikan dari konsumen terhadap cara pembuatan Laker yang unik, serta ketertarikan konsumen dengan banyaknya varian rasa yang ditawarkan oleh Laker O. Yang kedua, proses perniagaan Laker O ini telah memenuhi syarat interaksi sosial, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi, di mana kontak sosial dan komunikasi ini pasti terjadi dan tidak dapat dihindarkan saat terjadinya jual beli. Yang ketiga, di Laker O, kontak sosial yang terjadi adalah antar orang perorangan dan antar orang dengan kelompok. Antar orang perorangan di sini terjadi ketika ada seorang konsumen yang membeli produk Laker O dan dilayani oleh seorang karyawan dari pihak Laker O. Dan antar orang dengan kelompok di sini adalah dari pihak atasan dengan para karyawan Laker O. Yang keempat, berdasarkan bentuk hubungannya, kontak sosial yang terjadi di Laker O ini termasuk ke dalam kontak sosial positif, di mana kontak sosial yang melibatkan konsumen dengan karyawan Laker O ini merupakan kontak sosial yang bersifat saling menguntungkan.
Yang kelima, berdasarkan cara berlangsungnya kontak sosial di Laker O ini masuk ke dalam kontak sosial primer dan sekunder sekaligus. Primer di sini terjadi ketika adanya proses jual beli antara konsumen dengan karyawan Laker O secara langsung. Dan secara sekunder ini terjadi ketika adanya konsumen yang melakukan pembelian melalui media sosial yang ditawarkan oleh Laker O. Yang keenam, bentuk interaksi sosial yang terjadi pada proses perniagaan Laker O ini berupa kerjasama atau cooperation dan persaingan atau competition. Kerjasama di sini dapat terjadi antara pihak, contohnya pihak penyelenggara acara yang meminta Laker O sebagai pemenuh kebutuhan konsumsi mereka. Dan persaingan di sini contohnya yaitu adanya persaingan dengan sesama pedagang laker yang terjadi di lingkungan yang sama. Baik, sekian pemaparan hasil observasi yang telah kami lakukan mengenai proses sosial yang terjadi pada UMKM Laker O. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.